Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja rewatch No Game No Life buat nyari detail kecil dan hasilnya gue malah nemuin segudang referensi dari anime atau game lain. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu, mungkin juga sudah tahu semuanya, atau bahkan kalian baru tahu setelah menonton video ini. So, mari kita mulai detail dan referensi anime No Game No Life. Oh ya, disclaimer, gue bukan pembaca novel dan gue murni hanya menonton anime saja. Jadi kalau ada penjabaran detail yang tidak sesuai dengan sumber aslinya, silakan komentar di bawah, oke? Detail pertama yang gue temukan ada di episode 1 ketika Shiro dan Sora bertarung di dalam game. Kita melihat scene di mana Kuhaku dihentikan pergerakannya dengan sebuah tiang besar lalu diserang dengan skill yang sangat masif. Tapi beberapa detik kemudian, baru ketahuan kalau Kuhaku tidak terkena serangan itu dan berhasil menghindar. Nah, kalau kalian perhatikan dengan baik, sebenarnya Kuhaku sudah menghilang semenjak Queen mengeluarkan skillnya. Di sini terlihat kalau sama sekali tidak ada siapa-siapa di tiang merah itu. Padahal kan sebelumnya Kuhaku ada di sana. Sehingga ini yang jadi alasan kenapa Kuhaku tidak terkena skill itu. Kedua, scene pertarungan di dalam game ini bisa menjelaskan cara Sora bermain hingga lebih dari satu karakter. Coba kita perhatikan dari keempat karakter yang dipakai. Dari semua itu, cuma satu karakter yang paling banyak bergerak dan paling lincah. Nah, karakter itu adalah Kuhaku yang dipakai sama Shiro. Sedangkan kalau kita perhatikan karakter Sub 01, Sub 02, dan Sub 03, mereka bertarung dengan playstyle yang cukup pasif, di mana pergerakan mereka tidak terlalu banyak, dan lebih ke arah support untuk memastikan Kuhaku dapat bergerak dengan bebas. Playstyle seperti ini dilakukan Sora karena dia harus mengendalikan 3 karakter sekaligus. Berbeda dengan Shiro yang hanya menggunakan satu karakter sehingga membuat dia jauh lebih lincah dibandingkan Sora. Detail ketiga, ketika Sora mengetahui keberadaan War Beast, kita diberitahu kalau Sora sangat terobsesi dengan wanita bertelinga hewan atau sering disebut dengan Kemomi. Nah, kalau kalian jeli, kita sebenarnya sudah diberitahu tentang ketertarikan Sora kepada telinga hewan dengan memunculkan scene di mana terdapat buku bertuliskan Kemomi di dalam kamar mereka. Scene yang serupa muncul lagi di episode 12 di mana tulisan Kemomi terlihat dengan sangat jelas di saat Sora sedang menjelaskan betapa menariknya wanita bertelinga hewan. Keempat, Shiro bisa mendengar apa yang ada di sekelilingnya selagi dia tidur. Di episode 1, Shiro bisa menyadari kalau ada email yang masuk meskipun dirinya tertidur, dan dia pun masih sempat untuk memberitahu Sora mengenai email itu. Lalu di akhir episode 1, kita melihat Sora yang sedang meminta pendapat Shiro dan direspon dengan sebuah perkataan yang sekilas seperti sedang mengigau. Cuma kalau kita flashback ke awal tadi, di mana Shiro bisa menyadari email masuk meskipun dirinya tertidur, artinya respon dari Shiro di sini bukan karena dia mengigau, tapi karena dia mendengar apa yang Sora katakan. Makanya Sora pun langsung menetapkan tujuan berikutnya. Kelima, masih di scene tentang email, kita bisa melihat kalau Ted mengirim semacam link situs kepada mereka. Nah, link tersebut kalau dibuka pada tahun 2014, maka kalian bakal dibawa ke situs yang berisi kuis. Tapi untuk sekarang, link tersebut sudah terhubung ke homepage dari official situs Kadokawa, yang mana mereka adalah produser dari No Game No Life Zero. Keenam, ketika Ted mencoba mewawancarai Sora dan Shiro, terlihat kalau salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kalian ada di dunia di atas papan. Kemudian mereka pun terkirim ke dunia lain, di mana dunia itu memiliki corak kotak-kotak layaknya papan catur dan terdapat banyak pion catur yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ketujuh, bagaimana cara Sora bermain curang, padahal Shiro berkata kelihatan sekali curangnya. Setelah gua nonton scene ini dengan kecepatan lambat dan diulang berkali-kali, gua pun menemukan penjelasannya. Pertama, Sora sengaja menyatukan kartunya agar membuat lawan lengah dengan jumlah kartu yang dia pegang. Kedua, Sora mulai bercerita tentang apa yang dialami dan dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke kiri. Ketiga, kalau kalian notice setelah Sora bercerita, si perempuan itu seperti menoleh, yang artinya dia secara tidak sadar ikut melihat apa yang Sora lihat. Di sini, Sora memanfaatkan teknik misdirection. Lalu di saat yang singkat itu, ketika mereka berdua menoleh, Sora pun menggunakan kecepatan tangan untuk bisa mendapatkan kartu yang dia mau. Berhubung Shiro berada di sampingnya dan fokus ke permainan, makanya Shiro bisa melihat apa yang Sora lakukan dan berkata kelihatan sekali curangnya. Kedelapan, di episode 2 kita bisa melihat kalau Steph menjelaskan tentang 16 ras. Di sini terlihat kalau kue yang dijadikan simbol humanity seperti sudah tergigit. Ini adalah simbol yang menunjukkan kalau ras manusia adalah satu-satunya yang cacat karena tidak bisa merasakan mana. Kesembilan, ketika Sora memakan kue buatan Steph, bisa kita lihat kalau Sora menggunakan HP di tangan kiri dengan sarung tangan yang terlepas. Ini adalah detail kecil yang menarik karena sang animator memperhitungkan logik pada masa itu, yang mana pada tahun 2014, smartphone masih belum begitu canggih dengan layar yang masih belum terlalu sensitif. Makanya Sora harus melepas sarung tangannya jika ingin menggunakan smartphone-nya. Ke-10, ketika Sora memfoto Kurami, dia berkata kalau fotonya akan lebih bagus jika Kurami tersenyum. Makanya ketika Sora bertemu lagi dengan Kurami di arena catur, dia langsung memfoto Kurami yang sedang tersenyum.
Ke-11, di saat mereka melawan Jibril, ada scene di mana daerah sekeliling mereka tiba-tiba berubah dari tanah yang hancur menjadi pantai. Scene transisi itu dibuat dengan sangat cepat dan terkesan cuma sekedar berganti background. Nah, hal yang menarik di sini adalah betapa mulus transisi antar background itu. Karena setahu gua, ada beberapa anime yang menggunakan transisi serupa tapi gagal dalam memberi kesan mulus dalam transisinya. Ke-12, ada scene yang awalnya buat gua bertanya kenapa Jibril bisa teleport ke dalam kamar Step. Padahal sebelumnya dijelaskan kalau Jibril hanya bisa berteleport ke tempat yang sudah pernah dia datangi. Ini artinya Jibril sudah pernah masuk ke dalam kamar itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan dan di mana Jibril masuk ke kamar Step? Gua pun berkesimpulan kalau scene mandi di awal episode 7 sepertinya adalah saat di mana Jibril melihat langsung kamarnya Step. Makanya dia bisa berteleportasi dengan bebas ke sana. 13. Ketika bermain game melawan War Beast, Sora berkata kalau stamina mereka tetap normal meskipun sedang di dalam dunia game. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana Sora tahu tentang fakta ini? Padahal kita sama sekali tidak dijelaskan tentang rule yang satu ini. Ternyata setelah gua perhatikan, ketika Sora, Shiro, dan Steph dikejar oleh para NPC, ada scene di mana mereka lari dan kehabisan nafas. Jadi dengan ini, Sora pun tahu kalau stamina mereka tidak berubah sama sekali. 14. Ada scene di mana Shiro berkata kalau mereka berdua bukanlah MC di dalam shonen manga, yang mana ini literally seperti yang dikatakan Shiro. Buat yang gak tahu nih, No Game No Life memang bukan anime yang berasal dari manga, melainkan berasal dari light novel. So, itu adalah semua detail yang gue temukan sepanjang menonton No Game No Life Season 1. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, No Game No Life adalah anime yang penuh dengan referensi dari anime atau game lain. Nah, ini adalah beberapa detail yang murni gua temukan sendiri. Pertama, ketika Shiro lapar, dia memakan sesuatu dengan bungkus bertuliskan Kanari Moteru Block. Ini adalah plesetan dari makanan bernama Calorie Mate Block, yaitu sebungkus coklat penuh nutrisi yang ditujukan untuk mereka yang memiliki gaya hidup sibuk tapi tetap ingin mendapatkan nutrisi yang cukup. Harga dari coklat ini berada di sekitar $8 ke atas, yang kalau dirupiahkan setara dengan 100 ribuan. Makanya, Sora berkata kalau itu adalah makanan bourgeois atau makanan orang kaya. Referensi berikutnya adalah JoJo reference yang menurut perhitungan gua kayaknya muncul sebanyak 5 kali. Pertama di episode 1 ketika Sora merampok para bandit. Kedua di episode 2 ketika Step mengeluarkan jeritan Wuri yang merefer ke karakter Dio Brando. Ketiga ada di episode 3 di saat mereka berada di atas kereta. Keempat di episode 8 ketika pertama kali bertemu Izuna mereka berteriak King Crimson. Ini merefer ke stand dari villain di JoJo part 5. Kalau nggak salah, kekuatan King Crimson adalah menghilangkan proses dan memunculkan hasil. Makanya proses bergerak Sora dan Shiro dihilangkan dan mereka langsung sampai ke hasilnya yaitu di sebelah Izuna. Dan terakhir masih di episode 8 ketika kakek dari Izuna mengeluarkan mode marah, itu merefer ke salah satu scene ikonik JoJo part 2 yaitu Pillar Man. Kalau nggak salah. Berikutnya di episode 5 ketika melihat Avonheim mereka berkata kalau Laputa beneran ada. Ini merefer ke movie Castle in the Sky karya dari studio Ghibli di mana Laputa adalah nama kastil terbang. Lalu mereka berkata Balse dan seperti kecewa karena tidak terjadi apa-apa. Ini masih merefer ke Castle in the Sky di mana Balse adalah mantra yang digunakan untuk menghancurkan Laputa. Selanjutnya, game yang mereka mainkan melawan War Beast adalah parodi dari game bernama Gelgan dengan gameplay yang hampir sama persis seperti di anime. Lalu ketika Sora berkata kalau ini hanya dunia game, dia menyebutkan 3 franchise anime yang berasal dari game, yaitu Persona 4, Steins Gate, dan Akiba Strip. Tapi kalau nggak salah, pas 2014 itu, Akiba Strip belum dijadikan anime. Dan terakhir beberapa referensi kecil yaitu Yu-Gi-Oh dan Doraemon di episode 7, Ace of Attorney di episode 3, dan AKB48 di episode 11. Nah, itu tadi semua referensi yang gue temukan sendiri. Sekarang adalah beberapa referensi yang gue temukan di forum Crunchyroll. Seperti biasa, link ada di deskripsi. Pertama, ada referensi ke Evangelion. Kedua, referensi ke Kazenotani no Nausicaa. Ketiga, referensi ke game Skyrim. Keempat, referensi dari anime Sayonara Zetsubo Sensei. Kelima, referensi dari Legend of Galactic Heroes. Keenam, referensi dari Mirai Nikki. Ketujuh, referensi dari Hyoka. Dan kedelapan, referensi dari Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Sebenarnya masih banyak bro, seriusan. Kalau lu pengen lihat lebih banyak lagi, gue bakal kasih link Reddit di deskripsi. Silahkan lihat sendiri. Jadi bisa dibilang, No Game No Life adalah gudang referensi. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari alumni Meteor. Alululu. Moga Overlord tambah suruh season 4-nya. Amin. Ada dari rasanya anjay banget. Gara-gara sensei gue jadi baca like novelnya. Semangat bikin videonya bang. Channel pembahasan Overlord terbaik. Thank you. Jangan lupa kalau punya rezeki dan mau, silakan aja beli novel original. Ada dari Cikal Rayandi, love you bang, please no homo. Ada dari You Know What's Cooking, boom. Urut itu rokok bang. Iya makasih, gue juga baru tahu. Masih dari orang yang sama.
Buat ngopi, jangan lupa ngopi, makasih bro. Ada dari Kurotenosu, di mana ada update konten Overlord, di situ ada gue nyawer. Kuronot, udut itu bahasa Jawa rokok, kalau nggak salah. Oke. Ada dari Count Alucard. Di Yggdrasil ada player yang bisa jadi Seven Deadly Sins. Kalau player itu melawan Touch Me atau Rubedo, kira-kira siapa yang menang? Saya baca di fandom katanya player itu bisa melawan hingga 30 player sendirian. Ya, player yang lu maksud itu ada di web novel kayaknya. Salah satu world champion yang terkena kutukan dan berubah jadi world enemy sebagai salah satu dari 7 dosa besar, atau bahasa simpelnya, karakter ini ngebug dan jadi world enemy. Makanya developer langsung menghapus karakter itu. Seberapa kuat dia jika dibandingkan dengan Rubedo atau Touch Me? Jujur gue nggak tahu bro. Tapi kalau namanya world enemy, sudah pasti nggak mungkin bisa dilawan hanya dengan satu player. Dan terakhir masih dari Count Alucard, Nigredo cantik sayang anak pula. Iya, selamat bermimpi. So itu tadi dari saya Ria, makasih semua yang sudah donasi, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye.